Oke, Batur Salamur Bayar Sanagara. Nah, kita kedatangan saat ini seorang ahli hukum dan akademisi ya, Profesor Profesor Dr. Dudi Warsudin SH. Bukan profesor, dokter aja lah. Dokter aja. Dokter aja, bukan belum. Soalnya namun dokter mah duitan, Mah dokter. Dokter Dudi Warsudin SH. Kita bicara sekarang masalah konservasi dan masalah lingkungan ya. Oke. Kang Dudi sekarang lagi aktif di mana nih? Kebetulan saya aktif di Universitas Pasundan sebagai dosen, gitu ya, pada Fakultas Hukum. Dekan. Wakil dekan pada waktu itu, jabatan terakhir wakil dekan 3 urusan kemahasiswaan. Tugas di Unpas sudah cukup kurang lebih 30 tahun lah. Ya Allah. Itu. Lalu beberapa bulan yang lalu saya ditugaskan oleh yayasan untuk mengelola Sekolah Tinggi Pasundan Sukabumi. Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Di situ. Itulah kegiatan-kegiatan akademis ya. Akademisnya. Kalau di luarnya saya pertama sesuai dengan di mana saya berada, yang kaum agami, saya di DKM juga jalan, di organisasi kemasyarakatan juga jalan. Yang terpenting disitulah, karena menurut saya itulah merupakan satu pengabdian pada masyarakat. Itu. KPU dijelaskan. Oh ya. Pernah juga saya di KPU. Jadi KPU Jabar. Kabupaten Bandung. Tapi cukup satu kali masa, satu periode lah. Satu periode. Sebab apa? Cukup pusing 5 tahun juga karena menghadapi orang-orang politik praktis. Jadi aduh cukup migren lah ya. Seimbang dengan remunerasi lah ya. Remunerasi. Jadi alhamdulillah di bidang kemasyarakatan, di bidang pendidikan saya juga sampai saat ini masih di komite. Jadi tetap idealis ke pendidikan ya. Dia tetap ya jalurnya di pendidikan. Di pendidikan saya idealis pendidikan. Oke. Saya sekarang gini nih, Anda kan putra daerah di sini ya, putra daerah yang ada di wewengkon atau di kawasan Gunung Sepuh atau Patuha ya. Saya cuma nanya sih, apa yang terbesit di pikiran Anda saat ini tentang Patuha atau Gunung Sepuh? Yang terbesit dalam pikiran saya kekhawatiran. Kekhawatiran dengan perkembangan zaman yang sekarang. Terlebih kawasan Ciwidey itu untuk Kabupaten Bandung disebutkan ikon, ikon pariwisata. Kita tahu kalau pariwisata itu bisa merubah budaya, bisa merubah alam dengan sangat cepat. Sangat cepat. Dengan adanya satu pariwisata itu, ya bisa juga transformasi budaya dari budaya luar masuk kepada wilayah-wilayah Ciwidey, sehingga kebiasaan-kebiasaan orang Ciwidey yang sudah biasa dilakukan bisa tergerus juga. Ya. Itu udah banyak itu. Mulai terasa. Ya. Nah, ada satu konsep yang bagus. Contoh Bali. Oke. Bali itu daerah wisata, tapi dia tidak lupa terhadap budayanya, adat istiadat. Nah, apakah Ciwidey khususnya Pacira itu bisa mempertahankan budayanya itu? Ya, itu. Ya. Tanpa harus merusak lingkungan ya. Tanpa harus merusak lingkungan. Kenapa demikian? Karena asbabun nuzul Undang-Undang Nomor 23 itu salah satunya untuk menekan satu kearifan lokal. Wah, itu agak berat, agak ngomong undang-undang mah, da manehna mah ahli, nah yuk. Terus ya. Tentang kearifan lokal. Pertanyaannya kearifan lokal yang bagaimana yang menjadi ikon di kita? Sudah tergerus, Pak. Ciwidey apalagi dengan generasi milenialnya itu kan ya. Berkebria di bidang budaya apa yang itu? Budaya yang bagaimana yang diangkat oleh kita. Betul. Jangan sampai hanya dipikir, budaya tentang kesana, bukan hanya seperti itu makan di luaran sana. Iya. Udah hilang, Pak. Budaya kerja bakti bersama, gotong royong, kan seperti itu. Betul. Dulu ingat yang namanya Ciwidey di waktu saya kecil. Itu Minggu itu bukan Jumat bersih saja, cuma programnya pemerintah juga dulu mah gotong royong kerja bakti. Bener tidak ditiup trompet kerja bakti oleh bupati pada waktu itu, enggak, dengan kesadaran sendiri. Cukup kupalurahnya. Itu tadi. Apa yang salah? Betul. Proses ketokohan di kita hilang. Yang banyak
Tapi mohon maaf, ini di semua yang banyak yang menokohkan diri. Iya. Tokoh itu tidak usah menokohkan, bisa dengan sendiri masyarakat menilai. Akan menilai di Ya. situ. Itu. Betul. Sekarang ini nih Kang Dudi ya. Hukum itu ya, manakala ada hak dan kewajiban antara person berbenturan, makanya di situ perlu hukum ya. Iya. Oke, itu makanya di situ ada hukum, dan hukum itu juga merupakan keputusan politik ya, ahlinya lah didinya mah. Saya tanyakan kekhawatiran Anda itu bagaimana kalau kita mengkorelasikan dengan hukum yang kita perlukan. Begini, berbicara tentang hukum, apa sih tujuan hukum? Ya. Tujuan hukum dulu. Ya, kalau di kita kan ngomong hukum itu berbicara identik dengan undang-undang. Ya. Kenapa demikian? Karena di kita dipengaruhi oleh Eropa kontinental. Iya. Gitu ya. Kontinental ya. Nah, saya tidak berbicara mana yang paling bagus antara Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental, tidak. Tetapi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Ya. Itu tadi. Berbicara tentang tujuan hukum kan minimal kan ada 3. Ketertiban, kepastian, dan keadilan, dan kemanfaatan, kegunaan. Kemanfaatannya itu ya. Oke. Nah itu di situ. Jadi manakala peraturan perundang-undang yang ngomongnya hukum ada dijangelekan menjadi undang-undang, apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Apa nyampe kepada keadilan? Nah itu yang penting juga, paling penting. Nah itu ya. tadi, Oke. itu kan tujuan hukum. Iya. Ya. Pertanyaannya, adil bisa dicapai tanpa tertib tidak? Oh ya, nggak mungkin. Hah? Iya nggak? Kepastian akan dicapai tanpa tertib tidak? Iya. Kepastian akan menimbulkan satu ketertiban akan menggapai tentang keadilan. Itulah tujuan daripada berbangsa bernegara. Gitu Itu ya. di situ. Oke. Yang tadi ini mengenai kekhawatiran nih, saya ingin ngorek juga. Kekhawatiran bagaimana sih cara menanggulangi supaya kita tidak terlalu khawatir. Artinya kalau kita tidak terkhawatir, artinya kita nyaman kan? Ya. Nyaman untuk hidup hari ini, nyaman untuk masa depan. Gitu. Betul. Nah, bagaimana nih menurut Kang Dudi ini? Kekhawatiran kan saya tadi kan berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu untuk siapa? Kekhawatiran itu untuk kita sendiri, untuk keturunan kita, kan begitu. Iya. Ya. Yang paling utama kalau untuk kita sendiri ya udah jadinya seperti ini. Nggak perlu dikhawatirin Kang lagi. Agus geus digaki ya Kang Agus. Moal bisa dirobah-robah dulu digaki geus moal bisa dirobah-robah. Benar. Ya kan? Benar. Tapi kekhawatiran yang paling besar itu adalah untuk generasi ke depan. Yang akan datang. Nah, kita harus disiapkan. Nah, Iya. dengan apa disiapkan? Harus dengan konsep. Kita bisa konsep dari mana? Harus tahu dulu gitu loh. Apa sih permasalahannya? Maka bedah permasalahan di Ciwidey itu apa sih permasalahannya? Kawasan Patuha lah kita ngomongin nih Kang Dudi. Kan gitu. Iya, benar. Ngomong kok Patuha. Wah, hutan di Patuha di gunung. Iya. Terlepas nanti kemana-mananya. Kalau gunung itu kan identiknya dengan hutan-hutan. Betul. Bayangin kalau hutan rusak. Apa yang nanti akan ditinggalkan kepada generasi kita? Jadi padang pasir mungkin ya. Dari sisi mana kita mempersiapkan? Iya. Kan seperti itu. Enggak seorang malah kalau disebut korban mah korban melahnya. Iya. Hutan Korban perubahan zaman. Ya gitu. Aduh. Tapi korbannya akan diwariskan dong ya kan. Karena begitu ya. Harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan dengan pola apa? Oke. Dengan pola pembinaan kepada generasi. Oke. Nah sehingga kita dari sisi mana? Bukan menentang alam dan sebagainya. Ada orang sarwa jeung sirem ngelawan Betul. gajah tuh. Oh dari pendidikan ini. Pendidikan, Generasi. edukasi, ya. Kan seperti itu. Itulah ya. Jadi yang harus diperhatikan itu dari sisi ini. Ya. Ya. Oke. Sekarang ini Kang Dudi. Ini kan Kang Dudi tahu sendirilah kondisi alam ya. Kita ngomong alam aja ya. Ya. Di kawasan Gunung Sepuh atau Patuha ini ya. Tentunya kita juga harus melihat ya. Nggak usah pola budaya lah. Misalnya kita melihat kenyataan itu sebenarnya kan harusnya kan ada wilayah-wilayah yang harus dikonservasi. Nah, karena di sini ada biota, ada flora fauna, ada resapan air dan segala macam. Ya.
Ini gimana sih? Kita tuh punya undang-undang nggak sih untuk menjaga kelestarian alam gini? Ada Pak, undang-undang kehutanan ada, undang-undang lingkungan ada, undang-undang 23, undang-undang 41 itu ada. Tapi urusannya efektif atau tidak? Karena urusan hukum itu kan alat ukurnya efektivitas. Iya. Namun tidak efektif apa percuma? Percuma. Oke. Kan begitu. Jadi kalau tidak efektif tadi saya kan percuma. Ini akan bisa berjalan, bisa. Cuma yang sekarang dilihat itu ada pemanfaatan oleh segelintir orang, Pak. Dan memanfaatkan celah-celah dari hukum itu sendiri, dari undang-undang sendiri. Iya. Karena apapun masalahnya, undang-undang itu kan buatan manusia. Iya. Tidak ada yang sempurna. Wong yang membuatnya juga tidak sempurna. Makanya suka ada perubahan di situ. Siapa yang perubahan? Dikawal oleh masyarakat. Masyarakat kurang di lingkungan ini sendiri. Urusannya mengawal itu ngesaladar, ngerti orang terhadap aturan itu dan permasalahan itu di situ sebetulnya. Makanya harus ada sosialisasi. Iya. Kita punya kelompok, punya beberapa orang yang ngomong tentang undang-undang. Ngomong apa? Ya kehutanan. Ya ngomong, pelajari dulu undang-undang kehutanannya. Iya, kita bisa bermain di mana? Itu bisa bermain di mana? Ulah nepikeun ka ngomong kehutanan karena undang-undang kehutanan nggak ngerti. Nggak ngerti. Betul. Jadi nanti diobok-obok, dipulitir-pulitir kepala kita kan seperti itu. Makanya itu masalah sosial hukum juga akhirnya ya. Ya iya teras tentang sosial hukum kan gitu ya. Tentang gejala-gejala yang hidup di masyarakat itu bagaimana kan seperti itu. Ya. Nah, itu tadi. Jadi sekali lagi kita harus ada berpihakan pendidikan yang sangat penting. Oke. Nah, pendidikan kan ada dua, ada formal dan ada non formal. Nah, kita dari mana? Yang biasanya non formal nih. Kalau non formal itu bagaimana? Ya, kita bikin contoh pendidikan ala Aristoteles. Ya. Supaya anak-anak datang ke hutan. Oh, hutan ini dikenalkan. Oh, ini kadak. Oh, seperti ini kadak. Oh, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini kudu kumaha. Jadi orang melihat gitu loh. Fakta nyata. Jadi bukan teori lagi gitu loh. Bukan di awang-awang ya, hanya di pikiran aja. Biarkan si anak itu jangan di apa oleh kita itu jangan dibayang-bayangi. Biarkan dia bebas berpikir gitu loh. Nah, hutan orang teruksak. Nah, akhirnya kan napaklah dari diri kita. Itu, Pak. Oke, Kondi, sekarang gini deh. Ini ya, kalau dilihat dibalik lagi ya, masalah sosial hukum tadi ya. Bahwa satu aturan, satu undang-undang atau apapun namanya yang berupa regulasi ya, itu tuh sangat lemah kalau di situ tidak ada penegakan atau sanksi. Betul. Benar ya? Betul. Kita gimana sih keadaannya di kita di sini? Di kita kan pinter kan, membuat undang-undangnya pinter, Pak. Undang-undang, wah, orang-orang DPR kan, orang DPR. Perfect lah ya gitu. Ya, tapi manakala penegakan, manakala aplikasi, itu penegakannya, Pak. Ya, di kita pinter berteori, tapi manakala pelaksanaan sih susah juga. Ya, itu kelemahan di kita karena kurang sadar. Yang terpenting adalah sosialisasi, Pak. Nah, dari sisi kita, dari mana itu sosialisasi? Enak ya, Kang Agus. Kang Agus kalau jadi pimpinan nih, gampang mana? Gampang mengelola orang yang sudah ngerti dan sadar, atau mengelola orang yang tidak mengerti dan sadar? Itu lebih sulit mana? Itu yang tidak sulit. Nah, bagaimana dari titip kesadarannya dulu? Ditumbuhkan kesadaran. Nah, kesadaran bukan untuk orang dong, untuk orang, tapi untuk kita sendiri gitu loh. Oh, orang jadi pimpinan sadar, jadi pimpinannya bagaimana? Oh, masyarakat tidak bagaimana? Karena hukum dibuat itu untuk terciptanya suatu harmonisasi. Harmonisasi bukan untuk dilanggar ya. Undang-undang kehutanan contohnya tadi dibuat itu untuk ada harmonisasi kehidupan antara manusia dengan lingkungan dan alam dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang nggak harmonisnya, udah harmonis ya? Iya. Jawabannya ada di kita masing-masing. Tuh. Balik lagi ke kesadaran tadi ya? Itu dari kesadaran. Oke. Nah, tinggal tugas berat urang untuk generasi yang mendatang. Kumaha cara menyadarkan dia dengan konsep kesadaran dirinya sendiri. Iya. Jadi itu yang kelemahan di kita, terputus di tengah jalan itu. Orangnya kanggus lah. Orangnya lemahnya pada waktu itu gerakan-gerakan baheula di zaman Orde Baru gitu lahnya kan seolah-olah terputus satu. Iya. Kang Agus di Jakarta
tenang di Jakartanya, saya di dunia pendidikan, sadar-sadar orang kan geus kolot di mana kalau coba lamun tiba geura sadar urangnya. Jadi jangan menyalahkan kepada pihak lain, urang oge aya di bagian eta. Makanya tadi saya ngomong lah korban bukan korban zaman ya, saya tidak menyalahkan orang lain, korban kita. Kan begitu. Ya ada peribahasa dari di Ciamis ya, yang itu peninggalan Sang Niskala Wastu Kencana. Itu ini ada kaitannya dengan pola kepemimpinan atau leadership. Semoga di negeri ini katanya ada orang yang bisa mensejahterakan rakyatnya supaya dia unggul dalam juritan gitu ya dalam perangnya ya. Nah saya sekarang begini nih, bagaimana sih seorang leader? Saya nggak ngomong pemimpin ya, takut tersinggung nanti ya. Nanti bos-bos kita tersinggung, nanti leader aja ya. Karena pemimpinnya cuma satu. Iya, kita ngomong leader aja. Leader. Gimana sih sebenarnya leadership yang harusnya diterapkan di kawasan ini nih, yang ada kaitan dengan pelestarian deh? Kan begini, harus ngerti banget terhadap permasalahan yang ada di wilayahnya itu sendiri. Bukan sekedar pemimpin. Bukan, itu modal dasar. Benar. Ya. Jadi gini, contoh gini, kita ini ilustrasi dulu. Iya. Manusia ini ditakdirkan dan diberikan pangkat oleh Allah, oleh Sang Maha Pencipta, gitu kan, khalifah di muka bumi. Itu khalifah kan pemimpin. Oh iya, benar. Pertanyaannya, yang dipimpin mana? Dunia ini. Pertanyaan, nggak nyaho, nggak ngerti, nggak mau menguasai kan dunia ini, nggak. Kalau tidak jadi budak, Pak. Betul. Pimpinan juga begitu. Ngerti dulu. Namun pimpinan, Kang Agus ya pimpinan wilayah Ciwidey, contohnya. Leadership-na ieu ngarti permasalahan naon ieu di Ciwidey ieu. Anu kudu di atas gitu. Di atas di mana heula ieu? Kan begitu. Karena setiap daerah kan mempunyai satu karakter-karakter yang betul. Pasti beda persoalannya. Itu iya nggak? Nah, karena gini, berbicara tentang masalah, ya, itu masalah tentang individu. Masalah tentang kewilayahan yang pada akhirnya menjadi masalah kumulatif. Iya. Lamun di Jakarta, lamun Indonesia, masalah Indonesia teh naon ieu. Nah ekonomi, tapi jangan parsial. Di urang mah parsial, Kang Agus. Oh iya masalah ekonomi, bener kan tentang masalah ekonomi. Aya UKE, aya naon, BLT, aya BLT, nu miskin-miskin duit beak karena tidak komprehensif. Karena di dalam bahasa undang-undang dasar dalam pembukaan, jadi gini. Kalau diandaikan negara Indonesia nih, bagaikan manusia, bagaikan manusia. Kalau saya kan tata negara nih. Oh iya, tata negara. Ya. Jadi kita ini harus punya tujuan hirup. Kang Agus kan harus punya tujuan hirup. Nah, meskipun memang hidup kudu pantare lah, konsep pantare, ngalenggangnya, tapi kan punya tujuan. Bangsa kita, bangsa Indonesia membentuk satu organisasi negara itu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Tadi udah disinggung oleh Pak. Itu adalah kesejahteraan. Dan itulah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi menuju pelabuhan kesejahteraan. Pertanyaannya kesejahteraan yang bagaimana nih? Lantas orang bertafsir, kesejahteraan itu ukurannya materi. Atau benghar-benghar, nepikeun kainu miskin-miskin, nu benghar-benghar, bahkan ketimbang ranknya lebih, gapnya tuh lebih luas dari sekarang. Kan begitu. Ya. Lantas harus bagaimana atau kalau begitu kesejahteraan? Kesejahteraan lahir batin, Pak. Bagaimana satu leadership? Leadership kan tadi ya. Manakala untuk menentukan memenuhi satu kesejahteraan itu, leadership harus hadir. Jadi pemimpin di kita tuh harus punya leadership. Jadi leadership itu harus hadir di tengah masyarakat gitu loh. Iya. Jangan ngikut-ngikut aja ya. Lah tuh. Jadi nanti leadership tapi ngikut-ngikut harus bukan. Dia sebagai solutif gitu loh. Ngikut-ngikut supaya dia aman. Jadi solusi kan gitu. Jadi gini, contoh Pak. Yang dibutuhkan penafsiran tentang kesejahteraan tadi. Bukan hanya ekonomi. Ekonomi adalah salah satu. Salah satunya. Oke. Contohnya begini. Kita mau bekerja rasa aman. Ya, kenyamanan. Aman. Kita mau main rasa nyaman. Hati kan ukurannya. Iya, betul.
lamun orang budak korar bobogohan aman. Ya. Nah, rasa aman itu diciptakan, dibikin itu oleh negara. Negara hadir untuk menciptakan rasa aman di situ. Oh, oke. Jadi bukan hanya ekonomi saja. Orang geus gawe geus pusing. Komo di Jakarta, can naon-naon, geus stres, da macet dan lain sebagainya. Kan itu sejahtera henteu hate. Henteu, Pak. Nah, sekarang ini balik lagi ke masalah Gunung Sepuh nih. Andi. Ya. Apa sih yang harus dibenahin dari Gunung Sepuh ini? Sebenarnya, Anda kan sebagai penduduk asli sini, tinggal di sini, ya kan? Nah, gimana? Kan Gunung Sepuh itu tuh ada perangkatnya kan udah lengkap nih ceritanya. Udah lengkap. Gunung Sepuh itu tadi udah dikatakan hutan. Nah, undang-undang kehutanan udah ada. Udah ada. 4199. Ngomong ini menyangkut juga ada hubungannya dengan lingkungan. Undang-undang lingkungan udah ada. Ada juga. Ya, 23 ya. 2014. Nah, jadi bagaimana? Kita pelajari itu dulu, dua undang-undang itu. Kuasai dulu. Sehingga langkah kita tidak salah arah, tidak salah gitu loh. Dari mana? Dari sisi mana? Ada di role-nya itu. Di role masyarakat itu dari sisi ini bisanya. Tidak bisa membuta. Wah, melawan arus, Pak. Undang-undang udah ada. Di mana tentang letak undang-undang kelemahannya? Apakah kan istilahnya oknum ya? Oknum. Apakah ada yang menari-nari, oknum yang menari-nari di atas yang itu? Memanfaatkan. Yang istilah bolehlah yang memanfaatkan, menari-nari di atas penderitaan orang. Lingkungan juga begitu. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, Kang, untuk sampai kepada pengertian dan kesadaran tadi, di kita kan budayanya patrimonial. Oke. Kalau patrimonial kan ketokohan, Pak. Leadership harus memberikan tokoh. Ulang ngomong kia ya. Saya pendidikan, dialih pendidikan. Anak saya tuh sarakola. Oh iya. Kan seperti itu. Nggak bisa jadi role model ya. Tidak bisa jadi role model, karena di kita role model nitis itulah gitu ceritanya. Orang ngomong-ngomong lingkungan, micin sampah di mana wae aja diriweuh atuh. Ini di Gunung Sepuh tuh masih perlu penegasan mengenai konservasi nggak sih? Perlu ada penataan ulang. Perlu penataan ulang ya. Ke satu itu, yang kedua ada penegakannya yang benar gitu. Nah, gini deh. Kita kan sekarang konsepnya tuh ngasuh raja ngajak menak ya. Artinya kita tidak bakal tidak membentur. Kita mengingatkan para pemimpin kita gitu tentang kesadarannya terhadap lingkungan gini. Nah, sekarang kalau kita lihat masyarakat ini lagi sebenarnya narurut gitu, narurut ya. Nah, berarti ada di pola kepemimpinan itu ya. Apa yang harus dilakukan ya untuk menegakkan konservasi di kita? Percontohan, Pak. Percontohan. Biarkan gini, kalau leadership tidak memberikan contoh, kita yang di bawah memberikan contoh kepada leadership itu sendiri. Mau eraeun orang mah. Ya itu mah resiko, eraeun mah resiko. Contoh kita datang, contohnya begini. Kita hutan gundul. Pan rakyat boga duit ya. Ya. Padahal pentingnya penanaman naon? Ya. Kan hutan, kan bibit-bibit ya. Orang boga tenaga. Di situ ada Dinas Kehutanan dan Pertanian. Nggak ngomong tentang ke itu. Boga konsep ieu meuna. Tuh iya hutan gundul. Tah rekomah saya boga masyarakat sok. Ajak dia. Kolaborasi lah ya. Sebenarnya itu kan yang boga duit ke negara tuh. Iya bener. Lamun orang kecuali lamun Kang Agus nggak jadi miliuner Kang Gus. Wah mau dibawa tetap kan seperti itu. Orang hanya jadi konglomerat ditanam kabeh kurang di daerah jadi konglomerat. Tapi kan nanti penilaian lain. Ada maunya nih jadi dewan. Jadi riba di orang mah. Nah, seperti itu. Ada maunya nih. Dewan pada orang hanya jadi presiden tuh. Kan. Nah, jadi itulah yang mesti kita laksanakan tuh apa? Bagaimana tentang penyadaran? Lalu bagaimana tentang keinginan-keinginan kita, cita-cita kita diterapkan kepada generasi muda. Nah sekarang bisa nggak? Orang baheula ya, contohlah baheula lah. Baheula namanya menyatu resep dengan Chandra Buana, pencipta alam teloba kan. Menelur nggak sampai sekarang? Iya. Potong di tengah-tengah. Aduh, ayo kumaha ya regenerasi. Ya. Itu tradisi apa ya?
kejadian-kejadian yang gagal melakukan transformasi. Nah, itu. Nah, sekarang kan beda zamannya. Oke. Tapi bukan dalam arti berubah. Candra Buana jadi Candra Naon gitu. Bukan, Candra Buana tetap Candra Buana. Tapi dengan kebudayaan yang disesuaikan dengan masa sekarang. Ada transformasi lah. Kalau dulu cinta alam itu cuma gimana? Kalau dulu gimana, gitu? bagaimana orang ciptakan sorangan dan lain sebagainya dengan kesadaran, karena kesadaran yang tempo dulu zaman orang berbeda dengan kesadaran yang lain kan. Ya. Tapi orang, nah di sini leadership ini atau anu sebut malah pelaku-pelaku yang dulu itu ya memberikan jalan, memberikan pencerahan kepada anak-anak. Transfer spirit lah ya. Iya. Transfer knowledge, transfer spirit mungkin itu yang contoh begini. Jadi begini. Kumaha sekarang dah hese di kana geus kana gadget. Gitu kan? Geus kana gadget ya, geus kana HP ya. Bisa nggak kerjasama dengan di lingkungan aja? Siapa pendiri baheula Candra Buana tentang lingkungan? Ngomonglah dengan masyarakat, dengan sekolah-sekolah Pak, tentang lingkungan Pak, tentang apa? Edukasi lah ya. Edukasi di situ. Apa yang bisa kerjakan. Tapi dengan tetap konsepnya satu, positif. Iya, tong dituduh yang jadi dewan oke. Mahal ini jadi dewan itu. Mahal memang. Orang mau kabayaan. Akhirnya pakai undang-undang kajian urut penjahat masalah boga duit jadi bener. Karena undang-undang ngomong gitu. Oh boleh ya? Ya boleh. Tidak boleh lebih dari 5 tahun. 4 tahun dihukum menang nyalon ke. Undang-undang ya? Undang-undang ngomong gitu ke muka. Batak saya ambak teh karena hak asasi manusia teh. Bener kan? Alasan HAM ya? HAM. Alasan HAM. Alasan HAM. Oke lah, orang ngomong Gunung Sepuh lagi lah. Nah, sok. Tanu Gunung Sepuh tadi. Ya. Makanya kalau kita ngomong Gunung Sepuh kan tidak sedikit termasuk kita. Wilayah Gunung Sepuh itu bagaimana? Hingga melahirkan budaya tadilah. Jadi antara wilayah itu akan melahirkan satu budaya. Budaya itu sifatnya bukan nasional tapi internasional, budaya lokal lah ya. Makanya ada local wisdom itu ya. Atau local wisdom. Undang-undang berapa tadi? Yang mana? Yang local wisdom? Tentang ada lagi tentang kebudayaan lagi. tadi. Itu di kebudayaan. Ada di kebudayaannya tentang bagaimana tentang kearifan lokal, dan di situ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 itu udah membuka tentang kearifan lokal di situ. Itu satu pasal tentang itu. Oke. Saya pingin begini, Prof, supaya undang-undang yang dibikin itu tidak sia-sia dan kita bisa mengangkat budaya gini. Bisa nggak sih kalau misalnya konservasi di kita berorientasi terhadap kearifan lokal? Bisa atuh Kang. Lebih gampang sebenarnya. Itu lebih gampang atuh Kang. Lebih gampang bisa. Pertanyaannya, kenapa saya ngomong lebih gampang? Karena tadi undang-undang itu ada, perda itu ada, itu harus dapat mengakomodir kepentingan. Jadi nggak usah studi banding ke Eropa. Sekarang yang lagi booming, sekarang itu konsep restoratif justice. Oke, restoratif justice. Jadi restoratif justice itu penyelesaian sengketa, penyelesaian pidana di luar pengadilan. Di luar pengadilan, oke. Itu yang dikumandangkan di Amerika. Itu hasil penelitian orang Australia. Di mana penelitiannya? Di Padang. Gelote. Di Indonesia ya? Di Indonesia di Padang, dibawa ke Australia, sekolah di Amerika, jadi restoran di dahar ku urang, diberlakukan. Cek aing teh musyawarah untuk mufakat. Eta musyawarah untuk mufakat, Pak. Ya. Itu konsep Pancasila. Pancasila. Ada sebenarnya budaya kita banget. Ini budaya Indonesia banget gitu. Anu nges dihukum dirajam, lamun ecek keluargana di Islam ya. Dihampura apa? Dimaafkan. Habis kan? Iya. Tidak bisa. Itu restoratif justice. Iya. Asalnya restoratif justice di perdata. Sekarang udah kepidana, Pak. Ya memang kalau memang adat sama hukum-hukum yang kita yang tertulis kan masih ada hukum barat di situ ya. Tapi kalau hukum adat kita kan orang dipidana itu kalau keseimbangan terganggu kan begitu. Makanya saya rada ambek ya karena undang-undang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan undang-undang itu Pak dari perjanjian itu internasional yang dipaksakan pada waktu itu jadi HAM itu jadi karena IMF pada waktu itu Salman Salapan. Benar.
Kalau nggak kasih pinjam. Oh itu kan, mata kamu itu membahayakan peneliti, mau jadi disamakan. Jadi budaya tergerus. Budaya di urang kan budaya adab, lantip, bagaimana kasaluhureun lamun ngomong ke anak, ke bapak, ke ibu, bagaimana. Urang main sama eueuh, Pak. Karena tadi disamaratakan. Iya. Dengan alasan egaliter kita menghancurkan budaya tapi kita sendiri. Sunda itu egaliter, tapi egaliter yang bagaimana? Betul, egaliter yang menjunjung tinggi budaya lokal itu. Jadi ini di egaliter dibuka semua, ya disarwakeun kan, seperti itu, disamakan itu. Oke lah, Kang Dodi, untuk terakhir nih ya, apa saran Anda? Ya? Saya sih apa namanya? Saya sih cuma berharap aja gitu, hanya berbatin. Apa kira-kira saran Anda agar kita bersama-sama bisa memperbaiki konservasi di Gunung Sepuh ini? Pertama, berani melangkah. Berani melangkah, gitu kan? Karena ada pepatah, lebih baik bergerak tidak sempurna dibanding diam sempurna. Iya. Itu kan seperti itu, prinsipnya itu ya. Prinsip itu lebih baik melangkah daripada tidak sempurna. Benyol terjadi masalah daripada diam sempurna cicing gak bakal hayang gitu. Itu melangkah. Iya, benar. Jadi melangkah urang. Benar. Melangkah yang penting kita melangkah aja ya. Urusan benyol, urusan naon-naon makan we. Da urang yang teu sempurna kan begitu. Nah, sekarang enak kieu. Jangan jadi wacana, Pak. Kumaha ya Gunung Sepuh teh? Kumaha geus ruksak, tapi orang beak wacana. Cuma ngomel aja. Ngomong we wungkul. Kan begitu. Iya. Cetiman pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, melangkah dari mana kita? Nah, dari mana kita melangkah? Melangkah apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Ulah urang ngalah. Jadi jangan seperti si punuk menikukan bulan teh. Bulan itu yang ngomong ngalamun. Lebih baik berbicara kenyataan, ya, lebih baik realistis lah ya. Ya lebih baik membicarakan gubuk sunyi dalam kenyataan daripada istana dalam khayalan gitu loh. Waduh itu. Puitis banget ya. Oke, sekarang satu lagi nih. Kalau misalnya ya kita minta masyarakat ya, bukan ini, masyarakat memintakan ketegasan mengenai RUTR kepada para stakeholder yang di kabupaten atau di provinsi Jawa Barat gitu. Menggunakan langkah itu gimana menurut? Sah-sah saja. Boleh. Karena aturan perda kan untuk masyarakat. Masyarakat itu subjek hukum. Iya. Kan itu. Kesiap pertanyaannya tinggal kasaha urang mentana. Oke. Pertanyaan itu kepada wakil kita yang membuatnya diri dia. Betul, dan karena mereka wakil kita ya. Kan urusan anak ayat teh arsip. Eta hongkol bener. Arsip teh. Jangan-jangan kira itu apa tuh teh. Urang tuh ngomongin nantinya. Ya jangan-jangan. Padahal kan beliau yang membuat. Iya. Ya kita anggap kita husnuzon aja lah. Ya khusus. Nah, kepada beliau sebagai wakil kita, sebagai pemimpin kita. Lalu di mana dinas terkait, Pak? Kan begitu karena apa yang disebut pemerintahan itu bukan hanya eksekutif daerah saja dengan DPRD, kan langsung diminta kepada wakil kita. Kalau kita rada segen ya ke gedung kita ada kan wakil-wakil kita. Benar. Kudu buka senal murunya mereka da orang gedung rakyat kan. Tapi jadi sekali lagi dari mana kita melangkah. Namun harus terkonsep. Itu satu. Konsepnya apa? Harus tertulis satu-satu. Dan tujuannya lempeng. Karena kita ingin memecahkan satu masalah tidak bisa sekaligus. Itu satu-satu. Membutuhkan kesabaran juga ya. Masalah datangnya tapi tetap caranya satu-satu. Contohnya orang satu bisa kepikiran ya. Bagaimana tentang konservasi ya. Reboisasi. Tapi reboisasi di mana di pelakna? Bener geus rusak atau wah kumaha? Pasukan orang boga sabaraha. Tapi tinggal orang teu boga duit ya. Teu boga bibit deh. Sahaya kira-kira boga bibit. Di Pemda meureunna. Kan kita udah mempercayakan kepada Pemda. Tolong Pemda uruslah saya. Saya sampaikanlah kepada pelabuhan harapan yang namanya tadi kesejahteraan, pelabuhan kesejahteraan. Pak. Jadi ujungnya kesejahteraan ya. Kesejahteraan apapun. Tapi jangan ditafsirkan kesejahteraan itu
Partai. Bukan. Kejaran itu picik tuh. Iya. Tapi kejaran itulah lahir batin, Pak. Betul, sesuai apa yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar kita. 45 dalam pembukaan Undang-Undang 45. Gitu. Oke. Dulur Salam Murbayan Senagara, nggak terasa ya, ini udah 30 menit lebih nih kita ngomong sama Dokter Dudi tentang lingkungan ini ya, banyak hal yang kita dapatkan di sini. Terima kasih Kang Dudi. Sami-sami Kang Agus. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di lain kesempatan untuk ngobrol masalah lingkungan Gunung Sepuh. Jangan ngomong masalah politik ya. Ya janganlah. Kita mah fakta-fakta we dan orang aya di kaki Gunung Sepuh sebagai warga negara Ciwidey. Ya bicarakanlah di sini. Iya. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena manusia sebaik-baiknya manusia hidup adalah manusia yang bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam integritas.